Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah Fisika Fluida tahun 2020 ya. Jadi di sini sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana formulasi dari persamaan kontinuitas ya. Ya, jadi saya review lagi sedikit ya. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana persamaan kontinuitas dalam tinjauan Euler dan Lagrange. Ya, dan di sini kita akan membahas tentang bagaimana persamaan Euler ya. Nah, persamaan Euler itu ada tinjauan Euler nanti dan ada tinjauan Lagrange ya. Nah, bedanya apa sih yang dimaksud dengan persamaan Euler? Mungkin bagi kalian yang baru mendengar, persamaan Euler dalam fluida ya, dalam fluida. Jadi begini, selama ini kita membahas, mungkin kalian di Fisdes ya, Fisdes 1 sudah membahas bagaimana tekanan hidrostatis ya, tekanan pada fluida yang sedang diam. Tapi belum kita di fisika dasar kita belum pernah membahas tekanan hidrodinamis. Tekanan di mana fluidanya itu bergerak. Ya. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah ini, bagaimana tekanan pada fluida yang sedang bergerak ya. Jadi kalau seandainya kita lihat ya, kita punya seumpamanya aliran fluida seperti ini ya. Kita punya aliran fluida. Lalu kita tinjau partikel fluida ya. Ini partikel fluida kita tinjau di sembarang tempat gitu ya. Ingat, partikel fluida yang kita maksud di sini adalah molekul airnya ya. Cuman kita tidak menggunakan kata molekul, nanti bisa lain pembahasannya. Jadi kita sebutkan istilah partikel ya. Bisa tinjau fluida ya di bagian ini. Nah, bagaimana tekanan pada fluida selama fluida ini bergerak ya. Jadi tekanannya ada dua jenis tekanan. Tekanan pada fluida bergerak itu ada dua. Yang pertama itu yang kita sebut dengan tekanan pada permukaannya ya, atau disebutlah dengan egg force ya. Itu tekanan pada permukaan. Lalu ada juga nanti disebut dengan body force ya, istilahnya adalah gaya bodinya atau gaya tubuhnya, atau ini contohnya adalah dalam hal ini adalah gaya gravitasi ya, gravitasi. Jadi maksudnya seperti apa? Jadi gini, kalau kita tinjau tadi tekanan pada fluida yang bergerak ini ada satu ya, saya punya tekanan di segala arah di setiap permukaannya ya. Ini yang kita sebut dengan body force-nya dengan warna merahnya. Lalu kita punya, egg force ya, tekanan pada permukaannya. Kita punya ini P gitu ya, ini punya P, kita punya P, kita punya P di sini. Lalu gaya bodinya yaitu gaya gravitasinya ya. Saya buat warna hijau seperti ini ya. Oke, biar beda ke sini. Ya, ini gaya gravitasi ya, G-nya. Nah, ini kedua buah jenis gaya ini nanti akan berkontribusi dalam penyusunan persamaan Euler. Tentunya ini kita akan tinjau dari persamaan Newton ya. Dari persamaan Newton. Jadi kalau kita lihat jumlah gayanya, sigma F-nya adalah apa? F X ya. Itu gaya permukaan dan gaya bodinya. Ya, jadi jumlahnya ada dua. Nah, kita tinjau tadi gaya permukaannya. Nah, oke, kalau kita tinjau ya gaya permukaan. Oke, tekanannya ke arah sana, lalu vektor permukaan ke arah gaya ya. Gaya ingat F sama dengan P sama dengan F per A ya. Jadi kita punya P sama dengan F per A, maka kita dapatkan F sama dengan P A ya. Cuman ingat kalau kita dalam bentuk vektor berarti ini operasi dot ya. Maka kita lihat ya, di sini perhatikan, saya buat warna hitam. Warna merah ini adalah tekanan dari partikel-partikel fluida di sekitarnya ya. Sedangkan ini kita punya vektor permukaan ke arah sana ya. Lihat vektor permukaannya ini, vektor permukaannya ke arah atas. Yang bawah ini vektor permukaannya ke atas ke bawah ya. Yang di kiri vektor permukaannya ke arah kiri. Itu artinya apa? Kita selalu mendapatkan A dan P yang selalu berlawanan ya. Kita selalu mendapatkan arah vektor permukaan dan vektor tekanannya itu selalu
saling bertolak belakang atau 180 derajat. Maka kita tuliskan ya, bisa kita tuliskan F gaya aksi itu atau gaya f x-nya adalah, kalau kita buat integralnya, integral tertutup pada permukaan P dot dA. Nah, karena tadi mereka saling bertolak belakang, maka di sini kita punya minus. Ya, karena tadi mereka ini saling berlawanan ya. Oke, kita ambil gaya bodinya. Gaya bodinya kalau kita ambil gravitas ya, berarti M kali G ya. F body berarti M kali G-nya, dimana M-nya ini bisa kita buat ke dalam bentuk rho dV ya. Rho dV. Jadi kalau kita buat ke dalam, kita integralkan, berarti integral lipat 3 ya. Rho G dV ya. Oke, nah. Oke, kita masuk ke persamaan ini lagi. Ya, sigma F itu sama dengan sigma F ya. Sigma F. Oke, kita bisa tuliskan sigma F itu adalah perubahan momentum ya. dP per dt. Boleh ya? Jadi, ingat hukum Newton kedua adalah perubahan momentum ya. M kali A, atau bahasa umumnya adalah perubahan momentum. Nah, kita tadi punya F ini ya, sigma F-nya adalah ini, maka kita punya Fx-nya tadi ini, minus integral tertutup P dot dA ditambah integral lipat 3 rho G dV sama dengan nah, kita punya di sini momentum ya. Ingat, momentum itu adalah M kali V ya, kecepatan ya. Saya buat vektor seperti ini. M-nya bisa kita ubah menjadi rho dV ya. Rho dV di sini adalah volume ya. Ini oke, untuk menyamakan notasinya ya. Jadi kalau saya buat dV seperti ini, lalu saya buat V, maka dV ini adalah volume, elemen volume. V di sini adalah vektor kecepatan ya. Jadi bedanya di vektor aja. Oke, jadi saya bisa tuliskan D per dt rho dV V ya. Atau ya, ini tadi kalau kita integralkan juga ya. Integral ini boleh kita integralkan seperti ini, lipat 3 ya. Jadi di sini lipat 3 kan. Maka kita punya, nah kita ketemu ini ya. Kita punya di sini rho G dV-nya, kita punya medan skalar, integral dV-nya nanti adalah V. Nah, ini kita punya di sini integral permukaan ya. Kita kemarin sudah sempat membahas bagaimana teorema Stokes untuk medan skalar ya. Ya, mana? Ya ini ya. Ini yang teorema Stokes, teorema Gauss mana? Ya, ini ya. Jadi V dot dA sama dengan gradien V dV ya. Ini ya. Jadi kita akan coba substitusi yang bagian ini kita substitusi dengan menggunakan apa? Ya, ini teorema Gauss ya. Teorema Gauss. Makanya kemarin sempat kita bahas ya, tujuannya di sini untuk medan skalar. Maka kita bisa buat menjadi ini minus tadi ya, minus integral lipat 3 ya. P tadi ya, atau gradien P ya, sorry. Gradien P dV ya, ditambah integral lipat 3 rho G dV, lalu kita punya D per dt rho dV V ya, yang mana ini integral dV, kita integralkan sama-sama integral dV semua ya, maka ini semua nanti menjadi delta V ya, atau V total ya, V total, sehingga ini menjadi, kita buat di selanjutnya ya, jadi kita punya minus gradien P V ditambah rho G V. Ingat, kalau V seperti ini berarti volume, lalu saya punya D per dt rho V vektor ya.
kita punya ini habis ya. Sehingga kita dapat apa? Sehingga kita punya minus gradien P. Gradien P itu apa? P tadi apa? Tekanan ya. Rho G sama dengan rho dV per dt ya. Atau saya bisa buatkan lagi dV per dt sama dengan kita bagikan rho ya, minus gradien P per rho ditambah G ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan persamaan Euler ya. Persamaan Euler ini masih dalam tinjauan Euler ya. Ya, dari mana kita tahu ini persamaan tinjauan Euler? Ya, dari sini ya, masih turunan total ya. Turunan total berarti kita mencari di satu titik hanya terhadap sebagai fungsi waktu. Ya, ini tinjauan Eulernya. Nah, sekarang bagaimana persamaan Euler ini dalam tinjauan Lagrange ya? Ini bisa kita jabarkan ya. Oke, kita jabarkan bagian kecepatannya terlebih dahulu jika kita ingin mengikuti fluidanya di sepanjang waktu dan di setiap tempat. Di sepanjang tempat, di sepanjang ruangnya. Jadi saya ingin mengikuti fluida di sepanjang garis alir ini dan setiap waktunya ya. Kalau tadi tinjauan Eulernya kita hanya mencari fluidanya di titik ini ya. Kita hanya mencari di sini, di satu titik. Ya, jadi kita akan coba turunkan ini. Nah, kita turunkan dari sini. Ya, kita punya dV per dt. Kalau kita jabarkan ini, V di sini adalah kecepatan. Yang mana kecepatan itu adalah merupakan fungsi, lihat ya, kecepatan itu adalah fungsi dari apa? Ya, fungsi dari posisi ya. Fungsi dari R dan T ya. Fungsi dari R dan T ya, maka kita turunkan pertama parsial ya, berarti ya turunannya kita pun turunkan terhadap X terlebih dahulu gitu ya, do X per do T gitu ya, ditambah do V per do Y per do T, tambah do V per do Z per do T, ditambah do V per do T per do T ya. Maka di sini kita dapatkan jadinya apa? Ya, kita dapatkan ini ialah kecepatan di sumbu ini ya. Ini adalah kecepatan di sumbu X, lalu kita punya Vx do V per do X gitu ya. Lalu ini Vy do V per do Y ditambah Vz do V per do Z tambah do V per do T ya. Atau kalau kita buat lagi dalam bentuk umumnya, ini kan V gradien ya. V gradien atau saya buat dalam bentuk umumnya adalah V dot gradien V ya. Ini boleh ya, lihat ya, ini V dot gradien V. Lalu kita punya di sini tambah do V per do T ya. Ini adalah do V per do T kita ya. Sehingga persamaan yang ini bisa kita substitusi ya, jadi seperti ini ya. Sehingga persamaan Eulernya V dot gradien V tambah do V per do T itu sama dengan apa ini ya? Minus gradien P per rho. Ini harus hati-hati ya, antara P dan rho-nya hampir sama ya. Oke, saya hapus di sini dulu. Saya buat perbedaan. Oke. Ditambah G ya. Maka saya buat jadinya kita bisa tuliskan menjadi do V per do T sama dengan ya, kita buat jadi minus V dot gradien V ditambah dikurang gradien P per rho ditambah G ya. Nah, inilah persamaan Euler dalam tinjauan Lagrange ya. Kalau kita lihat secara matematis ya, kita lihat artifisis dari persamaan ini. Saya punya turunan parsial terhadap waktu, berarti saya lihat dia sepanjang waktu di setiap titiknya. Ini V dot gradien ini menunjukkan apa?
posisi ya. Ini kan tadi posisi kecepatan di sumbu X, kecepatan di komponen Y, komponen Z, dan seterusnya. Jadi ingat, ini artinya ya kita lihat dia di sepanjang waktu dan di sepanjang lintasan ya. Inilah yang kita sebut dengan apa? Persamaan Euler tinjauan Lagrange ya. Nah, dua buah persamaan ini ya penggunaannya nanti tergantung kasus ya, tergantung kasusnya. Apakah kita menggunakan Euler atau Lagrange itu nanti tergantung pada kasus yang ingin kita selesaikan ya, tergantung sudut pandangnya ya. Nah, dari sini juga bisa kita turunkan sebenarnya bagaimana persamaan, ini kan tadi persamaan hidrodinamis ya, atau kecepatan fluida dinamis ya, tekanan pada fluida yang sedang bergerak. Jadi di sini sebenarnya bisa kita selesaikan bagaimana tekanan hidrostatis itu ya, dengan menggunakan, let's say kita ambil persamaan Euler ya, persamaan Euler, tinjauan Euler ya. Kita ambil contoh, kita ambil bagaimana cara mencari tekanan hidrostatis ya. Tekanan hidrostatis itu artinya apa? Tidak ada perubahan, artinya fluidanya diam ya, fluidanya diam ya, fluida diam. Itu artinya apa? Itu artinya dV per dt-nya itu sama dengan 0. Tidak ada kecepatan fluidanya, artinya diam. Itu yang kita sebut dengan tekanan hidrostatis ya. Sehingga persamaan ini menjadi 0 sama dengan minus gradien P per rho ditambah G. Sehingga kita punya gradien P sama dengan rho G ya. Ya, dimana kita ambil seumpamanya kalau untuk kita punya kolam gitu ya. Kita ambil di kita mau cari berapa tekanan pada kedalaman Y semuanya. Berarti gradiennya adalah do P per do Y ya. Maka kita punya rho G sehingga kita dapatkan atau langsung dP per dy gitu ya. Berarti integral dP sama dengan rho G integral dy ya. Sehingga kita dapat P sama dengan rho GY plus konstanta integrasinya. Ya, jadi ini tidak lain dan bukan adalah tekanan hidrostatis ya. Oke, di video selanjutnya kita akan coba untuk menurunkan bagaimana persamaan Bernoulli ya diturunkan dari persamaan Euler ini ya. Jadi kita lanjutkan ke video selanjutnya.